Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan di bulan Ramadan ini, kita akan membahas, kita akan mendiskusikan bersama Profesor Kiai Haji CM Muslimin MA PhD tentang sekali baik, tetap baik. Untuk mengetahui lebih jauh apa maksudnya ini, yuk mari kita diskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai, apa nih maksudnya nih Pak Kiai? Di bulan Ramadan itu kita memiliki suatu konsep sekali baik ya tetap baik. Apa maksudnya nih Pak Kiai? Jadi begini, ada kesempatan-kesempatan sangat luar biasa ketika datang bulan Ramadan. Salah satu kesempatan itu adalah kesempatan untuk memperbanyak ibadah, kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, ya, menyantuni, memperhatikan mereka yang terpinggirkan, ya, mengangkat harkat dan martabat, ya, manusia, kemanusiaan, dan memperbaiki pribadi kita, muhasabah keluarga kita, sekaligus merenungkan dan memperbaiki sistem sosial kita pada bulan Ramadan. Nah, masalah utamanya adalah soal berkaitan dengan kontinuitas. Ya. Kalau orang sudah bertobat, tapi kemudian melakukan lagi apa yang dulu ia kerjakan, dari kesalahan-kesalahan, dari kekhilafan-kekhilafan, dari sesuatu yang bersifat ceroboh, ya, sesuatu yang asal-asalan dan sebagainya, dan kembali lagi seperti itu maknanya ia tidak bisa menjaga kebaikan ini supaya berlangsung selamanya. Nah, jadi salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa khairul a'mal dawamuha wa in qallat. Sebaik-baik pekerjaan itu pada dasarnya adalah kontinuitasnya. Meskipun pekerjaan itu mungkin yang dia kerjakan tidak banyak, tapi dia berjalan secara kontinu, dia berjalan secara terus-menerus. Nah, kalau bisa diri kita, sekali kita baik, sekali kita bertobat, selamanya kita dalam situasi seperti kita bertobat. Nah, itu sesuatu yang sangat ideal dan seharusnya kita bisa kita upayakan sedemikian rupa. Yang saya ketahui kan begini Pak Kiai, kan ada namanya juga taubat nasuha gitu ya. Apa sih arti taubat nasuha itu? Jika yang kita sebut itu adalah penyesalan hanyalah terkait dengan ketakutan akan akibat dosa, bukan kesadaran atau juga bukan kerusakan suasana batin yang kita lakukan terhadap diri sendiri atau orang lain. Apa sih definisi taubat nasuha itu sendiri? Iya, taubat nasuha itu adalah taubat yang sungguh-sungguh. Dimaksudkan untuk bagaimana ia setelah bertobat berbeda dengan situasi dan kondisinya sebelum dia bertobat. Nah, itulah taubatan nasuha. Jadi orang yang berniat untuk bertobat sebaiknya memang harus berada dalam situasi taubatan nasuha setelah itu, yaitu tidak kembali lagi, kambuh lagi apa yang dulu dia lakukan lagi. Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Baik, ya. Nah, ini kan dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang individu kita ada yang kecerobohannya luar biasa. Tapi kadang-kadang juga secara kolektif kita juga menjadi ceroboh. Ya. Sering masyarakat kita jatuh bangun. Dalam jatuh bangun itu kan ada sebabnya sebenarnya. Coba kalau kita mendengar dari ayat Al-Quran saja, salah satunya ayat yang selalu kita baca, Al-Fatihah misalnya ya. Ada di situ perintah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus, betul. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Iya. Nah, ada refleksi historis di situ. Okay. Banyak umat-umat terdahulu yang jalannya nggak lurus, mereka melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Kesalahan-kesalahan fatal itu bisa menyangkut aspek keyakinan, ya, tauhidan, ya, hukum yang ditegakkan ternyata tidak berjalan dengan baik karena hukumnya istilah kita tumpul ke atas, tapi luar biasa tajam ke bawah, misalnya ya. Nah, ini yang menyebabkan kecemburuan sosial. Ini yang menyebabkan
iri, dengki, sekaligus juga fiksi-fiksi internal. Muncul perpecahan-perpecahan. Karena sebagian kelompok diperlakukan istimewa, sebagian yang lain diperlakukan dengan hina. Nah, kan pelajaran sejarah yang seperti ini, kalau kita bertaubat secara kolektif, tidak hanya bertaubat secara individu, secara kolektif, maka taubat ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga jangan kita bertaubat tetapi kita ulangi lagi kesalahan yang sama, yang akhirnya nanti menimbulkan penderitaan yang lebih perih daripada penderitaan di awal. Karena kesalahan di tahap awal sebenarnya sudah mengandung pembelajaran yang luar biasa. Nah, pada saat ada terjadi kesalahan di awal. Tapi kesalahan di awal ini kan kita nafikan aja. Sebab-sebabnya sebenarnya kita udah tahu. Ya. Betul. Sebab kenapa terjadi perpecahan, sebab kenapa terjadi kecemburuan sosial, sebab kenapa terjadi kerusakan alam, sebab kenapa terjadi banjir bandang, sebab kenapa terjadi ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan misalnya. Itu kan kita sudah tahu sebenarnya. Sudah bisa melalui kajian-kajian yang ilmiah, kita bisa mendapatkan informasi-informasi. Nah, cuma kadang-kadang ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, refleksi sejarah ini ya, kita tidak mengambilnya dengan sungguh-sungguh. Padahal kalau kita taubat itu sebenarnya sangat erat dengan kesejarahan dan perjalanan diri kita, perjalanan kelompok masyarakat kita, perjalanan kita secara kolektif. Itu sebenarnya. Nah, kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, memang pada dasarnya taubat itu tidak selalu dilakukan secara manis. Gitu ya. Manis itu artinya kadang-kadang kita harus meminum jamu untuk menyembuhkan penyakit. Meskipun pahit. Meskipun pahit. Pastinya pahit. Nah, kemampuan kita untuk menahan dan meminum yang pahit itu dalam jangka pendek, jangka panjangnya berakibat pada kemajuan yang luar biasa, berakibat pada kesejahteraan yang merata, berakibat pada ketahanan pangan yang makin hebat, ketahanan kemandirian dan kedaulatan yang makin kuat. Nah, kan seperti itu. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpinnya yang sudah bertobat secara individu ingin juga bertobat secara kolektif. Nah, kalau bisa Ramadan ini sebagai bagian dari bulan di mana taubat itu diharapkan bisa menjadi salah satu jalan untuk kita bisa melakukan pertobatan, baik itu individual maupun secara kolektif kebangsaan. Nah, oleh karena itu sekali baik seharusnya kita harus selalu menjadi baik. Kalau kita bisa menjaga dalil-dalil dan sebab-sebab kebaikan. Tapi kalau sekali baik hanya sementara, berikutnya kita tidak lagi ingat pesan-pesan kebaikan, itu berarti pada dasarnya kita tidak memelihara kebaikan untuk selamanya. Tapi hanya kebaikan untuk menghibur sesaat saja. Gitu. Terkait dengan taubat tadi nih Pak Kiai, mengapa taubat itu ternyata lebih sering diarahkan pada dosa-dosa personal yang tersembunyi tentunya begitu ya Pak? Tetapi jarang menyentuh ketertiban kita dalam dosa sosial, dalam strukturalnya, dan juga relasi yang nyata itu, Pak. Cuman pribadinya tok gitu. Jadi yang keluarnya itu tidak nampak gitu. Bagaimana nih Pak Kiai? Ya karena begini, ada satu masyarakat yang kita sebut sebagai bangsa besar, pernah menderita luar biasa mungkin karena perang, pernah menderita luar biasa mungkin karena bahasa lainnya terjadi disintegrasi, ya, saling curiga, saling cemburu, kemudian menjadi tawuran massal, ya, atau perang saudara misalnya, ya. Nah, bangsa-bangsa itu mempelajari kenapa bisa terjadi perang dan kami kalah dalam perang. Nah, ini
Perang Dunia Kedua bisa kita ulas. Ada beberapa bangsa-bangsa yang dianggap sebagai bangsa yang kalah perang. Yeah. Tapi hikmah yang luar biasa adalah setelah bangsa-bangsa tertentu ini kalah perang, gitu, mereka berusaha untuk recovery dan bangkit kembali. Yeah. Nah, jadi bagaimana caranya supaya saya bisa recovery dan saya bisa bangkit kembali? Yeah. Dengan sungguh-sungguh ia menjalankan. Bahasa kitanya namanya tirakat. Yeah. Tirakat itu apa ya? Kira-kira pencegahan yang maksimal yang menyebabkan pencegahan itu kita menderita. Yeah. Gitu. Nah, contoh kasus misalnya kalau di satu tempat sedang membangun kiat-kiatnya, ada oknum tertentu yang ternyata memanfaatkan uang negara untuk dikorup. Oh, Masya Allah. Apa yang dilakukan sesuatu yang pahit sekali. Yeah. Dia menghukum maksimal si fulan yang korup itu. Itu adalah sesuatu yang bersifat obat dan jamu tadi sebenarnya. Harus dihukum seberat-beratnya, ya, ketika seseorang melakukan tindakan-tindakan yang mensabotase sistem. Jadi mensabotase sistem itu artinya membuat sistem ini aus dan membuat sistem ini busuk. Nah, hukuman itu harus ditegakkan, ya, harus ditegakkan. Law enforcement-nya kalau gitu. Law enforcement-nya itu harus ada. Gitu. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Nabi, wallahi lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaha. Zaman dulu orang mencuri itu hukumannya adalah potong tangan. Nah, bagaimana kalau seandainya yang mencuri ternyata adalah keluarga ningrat? Yang mencuri adalah anggota istana. Gitu kan? Nah, Nabi memberikan contoh. Andaikan itu terjadi, saya juga akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ini obat dan jamu yang kadang-kadang tidak manis. Ini obat dan jamu yang sangat terasa pahit sekali. Tapi itulah ongkos yang harus ditelan. Ongkos yang harus dikeluarkan. Kalau ingin memulihkan keadaan, kalau ingin menormalkan keadaan, sehingga nanti bisa menjadi daya untuk kita bisa meloncat kembali yang lebih tinggi. Nah, itu kira-kira. Ya. Nah, terakhir nih, Pak Kiai. Baik. Jika budaya taubat dan pengampunan itu tidak melahirkan manusia yang lebih jujur, lebih rendah hati, dan bertanggung jawab setelah Ramadan, apa sebenarnya yang sedang kita pelihara ini, Pak? Yang sedang kita pelihara sebenarnya adalah topeng-topeng diri kita masing-masing. Pelindung-pelindung diri kita masing-masing. Dan, mohon maaf, mungkin juga kepalsuan. Nah, kepalsuan-kepalsuan yang itu mengamankan kita dengan kepalsuan itu. Nah, ini sesuatu yang pahit sekali. Nah, apa kita bisa hidup dengan kepalsuan yang begitu sampai lama? Tidak bisa. Sistem yang baik tidak mungkin hidup dalam suasana yang penuh dengan kepalsuan tersebut. Nah, gitu kira-kira. Baiklah Pak Kiai, terima kasih atas diskusinya dengan Pak Kiai pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Baiklah, demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Pak Kiai Haji Profesor Jaya Muslimin MA PhD seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bahas menjadi pembelajaran buat kita, menjadi ibroh buat kita, agar informasi yang kita dapat pada sore hari ini, hasil diskusi yang dapat kita peroleh pada sore hari ini bisa bermanfaat buat kita pribadi, bisa bermanfaat buat anggota keluarga kita, dan juga bisa bermanfaat buat lingkungan kita. Amin. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.